Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori keputusan dan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah dan partner saya Andika Diantama Putra. Dari sini saya akan menjelaskan teori keputusan. Teori keputusan dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia dihadapkan pada persoalan di mana dia harus mengambil keputusan. Mulai yang sederhana seperti misalnya memutuskan untuk memperpanjang waktu tidur di pagi hari dengan segala risiko yang akan dihadapi, sampai hal-hal sulit bahkan kompleks. Keputusan ini dapat bersifat pribadi maupun sosial, atau bersifat jangka pendek maupun jangka panjang yang mau tidak mau harus diputuskan. Bahkan tidak mengambil keputusan adalah bagian dari keputusan itu sendiri. Dalam bidang pengambilan keputusan, ilmu statistika mempunyai peran yang sangat penting, di mana dari zaman awal mula peradaban manusia seperti mengelompokkan benda-benda atau adanya permainan astragali. Pada zaman Mesir kuno, bahkan Kaisar Romawi Claudius 10 sebelum Masehi sampai 54 Masehi telah menulis buku yang berjudul Bagaimana Menang dengan Dadu. Seiring dengan perkembangannya, ilmu statistika telah mengembangkan cabang statistik baru, yaitu teori keputusan statistika. Dalam bidang pengambilan keputusan, ilmu statistika mempunyai peran yang sangat penting dari zaman awal mula peradaban manusia seperti mengelompokkan benda-benda atau adanya permainan astragali pada zaman Mesir kuno. Bahkan Kaisar Romawi Claudius 10 sebelum Masehi sampai 54 Masehi telah menulis buku yang berjudul Bagaimana Menang dengan Dadu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengambilan keputusan selalu akan menghadapi 4 keadaan, yaitu kepastian, ketidakpastian, risiko, dan konflik. Teori keputusan dalam ilmu statistik berhubungan dengan risiko dan tidak kepastian. Keputusan dengan kondisi kepastian terjadi apabila semua informasi yang dijadikan dasar keputusan tersedia dan valid atau informasi bersifat sempurna dan tidak bias. Keputusan dalam kondisi ketidakpastian menunjukkan kondisi suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak diketahui. Keputusan dalam kondisi berisiko terjadi apabila suatu keputusan tidak mempunyai informasi yang sempurna, namun mempunyai kemungkinan atau probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Keputusan dalam kondisi konflik yaitu keputusan di mana terdapat dua atau lebih kepentingan terhadap kepentingan tertentu memiliki skala prioritas sehingga keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Setiap keputusan dalam statistika mempunyai elemen yang terdiri dari tindakan atau alternatif yang tersedia. B. State of nature yaitu peristiwa kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, hasil atau trade-off dari setiap alternatif keputusan. Pilihan atau alternatif adalah membuat setiap keputusan mempunyai minimal dua atau lebih peristiwa atau kejadian. State of nature menggambarkan suatu keadaan atau kondisi di luar kendali dari pengambil kebijakan. Kondisi demikian terjadi karena kondisi yang dijadikan dasar pada saat pengambilan keputusan sudah berubah akibat dari kejadian yang luar biasa. Hasil atau payoff yaitu kombinasi hasil dari setiap alternatif dan kondisi yang akan terjadi. Misalnya pada saat memutuskan untuk berinvestasi tanah, maka jika kondisi baik harga akan naik 20% dan kondisi buruk bisa rugi. Hubungan elemen-elemen dalam keputusan yaitu peristiwa, tindakan, dan hasil. Menurut Lins 2002 yaitu peristiwa ketidakpastian berkenaan dengan kondisi mendatang, pengambil keputusan tidak mempunyai kendali terhadap kondisi mendatang. Tindakan, dua atau lebih alternatif dihadapi pengambilan keputusan.
Pengambil keputusan harus mengevaluasi alternatif, memilih alternatif dengan kriteria tertentu. Hasil kondisi di mana terjadi sesuai dengan diinginkan atau positif, tidak sesuai dengan yang diinginkan atau negatif, dan atau tidak terjadi perubahan atau tetap. Selanjutnya, dua kondisi mengambil keputusan. Yang pertama, pengambil keputusan berisiko. Itu nilai yang diharapkan nilai fee yang tinggi merupakan keputusan yang terbaik. Yang kedua, memperhatikan kehilangan kesempatan terbaik. Nilai OL terendah adalah keputusan yang terbaik. Yang ketiga, memperhatikan informasi yang sempurna atau fee memperhatikan faktor informasi yang sempurna sehingga dapat mengoptimalkan tingkat keuntungan. Pengambil keputusan dalam ketidakpastian. Beberapa cara mengambil keputusan, di antaranya kriteria lapseless, yaitu memberikan probabilitas yang sama terhadap setiap kejadian. Yang kedua, kriteria maksimum, yaitu memilih peristiwa yang pesimis dan memilih alternatif yang terbaik. Yang ketiga, kriteria maksimaks, yaitu memilih peristiwa yang optimis dan memilih alternatif yang terbaik. Yang keempat, kriteria Hurwitz, yaitu membuat koefisien optimis yang mengukur betapa keyakinan terhadap peristiwa optimis dan sebaliknya pesimis. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.